tadabbur Al-Quran, yang insya Allah malam ini kita akan sama-sama tadabbur surat Al-Ikhlas, salah satu surat pendek di dalam Al-Quran yang sudah kita hafal sejak kita masih kecil. Semoga dengan mentadabbur ini kita akan mendapatkan hal-hal baru, ya. Kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan baru yang akan memperkaya, ya, ilmu pengetahuan kita, memperkaya keagamaan kita, sehingga hidup kita di dunia ini akan semakin berkualitas, penuh dengan pengamalan-pengamalan nilai-nilai Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk mentadaburi ayat per ayat, kata per kata dari surat Al-Ikhlas ini, mari kita lihat dulu hal-hal sekitar surat Al-Ikhlas ini. Jadi salah satu yang akan membuat interaksi kita dengan Al-Quran itu lebih berkualitas itu adalah kita tahu tentang ayat itu. Kita ngaji surat Al-Fatihah, sebelum kita membacanya, memakainya, kita tahu tentang surat Al-Fatihah itu. Sebab turunnya apa, ya, pesan-pesan terkandungnya di dalam apa. Kalau dibaca itu pahalanya apa. Penting sekali kita ini mengamalkan agama ini, tahu ganjaran pahala itu. Karena Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, mengabarkan kepada kita pahala dari tiap-tiap amalan itu. Jangan sampai kita tidak tahu. Ya, kita melangkah ke masjid itu, ya, kita cari tahu ini pahalanya. Kalau ke masjid itu pahalanya apa? Sholat berjamaah ini itu pahalanya apa? Ya, itu salah satu yang membuat pengamalan agama kita itu termotivasi. Ingat pahalanya. Nah, surat Al-Ikhlas ini pertama kita lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya. Tidak semua ayat, tidak semua surat itu adalah turun karena ada sebab, ya. Tapi juga banyak ayat dan surat dalam Al-Qur'an itu yang turun karena ada sebabnya. Bukan tiba-tiba turun, ya, tapi merupakan respon Allah Subhanahu wa taala, respon dari langit terhadap apa yang terjadi di bumi ini. Nah, surat Al-Ikhlas ini salah satu surat dalam Al-Quran yang turunnya itu ada sebabnya. Surat Al-Ikhlas ini turun sebagai jawaban atau respon langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, atas pertanyaan orang kafir kepada Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu orang-orang kafir itu datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, unsub lana rabbak." Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami ini Tuhan engkau itu tuh nasabnya itu bagaimana? Unsub lana. Jelaskan kepada kami nasabnya itu, keturunannya loh Tuhan. Karena orang Arab itu sangat mengagungkan nasab. Ya, sangat mengagungkan nasab. Maka mereka nanya, ya, Tuhanmu itu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, itu nasabnya seperti apa? Asal usulnya itu dari mana? Itu orang kafir. Lalu kemudian juga orang musyrikin juga tidak ketinggalan juga bertanya kepada Rasulullah, "Sif lana rabbak ma huwa." Wahai Muhammad, jelaskan, gambarkan kepada kami Tuhanmu itu seperti apa? Siapa sebenarnya Tuhanmu itu? Wa min ayyi syai'in huwa. Datang dari mana? Diciptakan dari apa? Ya, karena dalam logika mereka kalau ada sesuatu berarti sesuatu harus berasal dari sesuatu yang lain. Ginilah pola pikir orang kafir pada saat itu yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ikhlas ini. Mereka berpikir tentang Allah sebagaimana mereka berpikir tentang makhluk. Kalau ada berarti asalnya dari mana, bentuknya seperti apa. Lalu kemudian ada juga pertanyaan orang Yahudi kepada beliau. Apa kata orang-orang Yahudi? Hadzallahu khalaqal khalq. Tuhan yang engkau dakwakan ini wahai Muhammad, itu menurut engkau menciptakan semua makhluk ini. Alam raya ini diciptakan oleh Allah. Faman khalaqallah. Lalu Allah sendiri itu yang menciptakan siapa? Kata mereka. Kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu di alam raya ini, terus Allah itu sendiri yang ciptakan siapa? Kok tiba-tiba ada gitu loh? Ya itu tuh. Pertanyaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Rasulullah nggak bisa menjawab ini. Lalu kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini sebagai jawaban langsung dari
pertanyaan orang-orang ini. Disinilah antara lain betapa pentingnya surat Al-Ikhlas ini. Ya, yang dipertanyakan oleh orang-orang ini, orang musyrikin, orang Yahudi dan orang kafir ini, ya, itu adalah terkait dengan tauhid. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini adalah surat tauhid. Baik. Lalu setelah mengetahui asbabul nuzulnya, mari kita lihat apa fadilahnya, keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Pertama, surat Al-Ikhlas itu setara pahala membacanya dengan sepertiga Al-Quran atau 10 juz. Jadi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pahalanya setara dengan 10 juz, sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abi Darda, an Abi Ad-Darda radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Aya'jizu ahadukum ay yaqra fi lailatin thulutsal Qur'an?" Masa kalian enggak bisa setiap malam? Jadi beliau berkata kepada para sahabatnya saat itu, masa kalian gak bisa atau gak mampu membaca dalam semalam itu sepertiga Al-Quran, artinya 10 juz. Begitu pertanyaan Rasulullah. Lalu kemudian qalu, para sahabatnya bertanya, karena itu berat. 10 juz itu jangankan satu malam, satu hari pun berat. Kadang-kadang kita ini setengah juz sudah berat luar biasa, atau juz luar biasa. Ini 10 juz. Maka para sahabat qalu, wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Bagaimana bisa wahai Rasulullah? 10 juz. Kapan tidurnya? Qala, lalu kemudian beliau bersabda, Qul huwallahu ahad. Surat Qulhu itu, jadi surat Al-Ikhlas ini nama tenarnya pada masa Nabi itu surat Qulhu. Surat Qul huwallahu atau surat Qulhu. Kata beliau, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Saya kasih tahu wahai para sahabatku, membaca Qul huwallahu ahad itu pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau Quran itu 30 juz, berarti 10 juznya. Kalau kita ulangi 3 kali, hatam Al-Quran itu. Itu pertama fadilahnya. Okay. Rasulullah tidak menyuruh kita membaca surat Al-Ikhlas, tapi dengan menyebutkan fadilah ini adalah motivasi buat kita semua. Perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Kalau kita sudah berbaring mau tidur, baca ini. Okay. Baca terus, baca, diulangi sampai kita nggak ingat lagi, sehingga ucapan terakhir kita sebelum tidur itu adalah Al-Ikhlas. Baca. Ini juga memberikan motivasi kepada kita kalau ngaji Al-Ikhlas sekalian 3 kali biar khatam. Kelipatan 3. Jadi kalau kita makmum sholat zuhur misalnya, setelah membaca surat Al-Fatihah, menunggu imam ruku, itu kita baca Al-Ikhlas. Sekali belum ruku, tambah lagi, belum ruku, tambah lagi, sampai kemudian imam ruku. Itu berapa kali kita khatam Al-Quran itu. Ini salah satu kemahamuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amalan-amalan tertentu, tapi lompatan pahalanya itu luar biasa. Baik, itu yang pertama, membaca Al-Ikhlas itu setara dengan 10 juz. Ada beberapa pendapat ulama, salah satunya itu yang disebut dengan setara di situ adalah pahalanya. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan yang disebut dengan setara 10 juz itu adalah isinya. Karena dalam Al-Quran itu dibagi 3, salah satu sepertiga dari Al-Quran itu adalah tauhid. Nah, Al-Ikhlas ini mengajarkan tauhid. Maka kemudian ada sementara ulama yang mengatakan bahwa 4 ayat surat Al-Ikhlas itu adalah merangkum sepertiga Al-Quran, isi Al-Quran. Yang kedua, fadilah surat Al-Ikhlas. Mencintai surat Al-Ikhlas itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang cinta, suka,
selalu membaca surat Al-Ikhlas ini, Rasulullah mengabarkan dia itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah istri Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu ba'atha rajulan ala sariyatin, mengutus sekelompok sahabatnya yang dipimpin oleh seorang laki-laki, ala sariyatin, untuk sebuah keperluan. Rasulullah selalu kalau mengutus sahabatnya selalu dipilihkan ketua rombongannya. Nah, ketua rombongannya inilah tour leader kalau zaman sekarang bahasanya, itu yang akan bertugas mengimami mereka, yang mengambil keputusan selama perjalanan mereka. Salah satu tugasnya adalah kalau sholat dia imamnya. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Ketika mengimami sahabat-sahabatnya, dia selalu menutup surat setelah Al-Fatihah itu dengan kulhu. Jadi setelah Al-Fatihah membaca salah satu surat atau ayat, tapi setelah itu dia tutup dengan Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dan para sahabatnya heran, ini kenapa selalu kulhu ini? Ya, setiap kali mengimami main kulhu aja. Falamma raja'u, ketika mereka kembali dari misi itu, dzukira dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, imam kami itu kalau ngimami selalu kulhu. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Kalau begitu kalian tanya dia, coba kalian tanya dia, kenapa kalau salat selalu kulhu? Apa tujuannya? Kenapa dia? Apa sebabnya dia selalu pakai kulhu? Fasa'aluhu. Lalu kemudian para sahabatnya bertanya, kenapa sih kami ini disuruh tanya oleh Rasulullah, kenapa kamu main kulhu terus? Lalu beliau menjawab, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Kulhu itu isinya adalah sifat-sifatnya Allah yang maha penyayang, maka saya sangat suka untuk membacanya. Saya senang membacanya, mengulang-ulangnya. Setiap rakaat saya baca, ayat apapun, surat apapun yang saya baca, selalu saya tutup dengan kulhu. Saya cinta kulhu itu. Jawaban ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab Rasulullah? Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Katakan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, maka Allah mencintainya. Nikmat dan karunia apa lagi bagi seorang hamba melebihi nikmat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu dalam sebuah riwayat disebut, kalau sudah mencintai seseorang, dia kasih tahu Jibril, wahai Jibril, aku mencintai orang ini. Maka Jibril mengabarkan ke seluruh penghuni langit, wahai seluruh penghuni langit, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang ini. Maka seluruh penghuni langit mencintai dia. Maka kemudian orang ini akan hidupnya akan baik, hidupnya akan mulia, hidupnya akan terhormat di muka bumi ini. Jadi orang yang mencintai surat Al-Ikhlas itu akan dicintai oleh Allah dan penghuni langit. Salah satu ciri orang mencintai Al-Ikhlas itu adalah kapan sholat selalu Al-Ikhlas. Bukan berarti tidak membaca surat lain, ya. Baca surat lain tapi nutupnya selalu Al-Ikhlas. Lagi keluar sambil berjalan Al-Ikhlas, wiritannya Al-Ikhlas. Selalu membayangkan satu Al-Ikhlas 10 juz. Diulangin terus. Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu pasti dia sering menyebutnya. Jadi siapa yang mencintai surat Al-Ikhlas pasti sering mengulang dan membacanya. Itu fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga adalah Al-Ikhlas adalah jalan yang pasti mengantarkan kita ke dalam surga. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat Abi Hurairah meriwayatkan,
aqbaltu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad Allahus samad. Abu Hurairah ini bilang, saya datang bersama Nabi, lalu kemudian beliau mendengar seseorang yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad. Mendengar orang yang membaca itu, lalu Rasulullah berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Mendengar orang yang membaca Al-Ikhlas itu, Rasulullah mengatakan ini pasti. Cuma satu kata, pasti. Qultu wa ma wajabat. Apanya yang pasti wahai Rasulullah? Tanya Abu Hurairah. Apanya yang pasti ya Rasulullah? Jadi aneh, Rasulullah hanya mengatakan satu kata, pasti. Lalu Abu Hurairah ini heran, bertanya, fama wajabat ya Rasulullah? Yang pasti apa ya Rasulullah? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, al-jannah. Orang itu pasti masuk surga. Orang itu pasti masuk surga. Ini fadilah ketiga dari membaca surat Al-Ikhlas. Setara 10 juz akan, lalu kemudian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengantar kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ masih ada. Yang keempat, membaca 10 kali surat Al-Ikhlas, ganjarannya itu dibangunkan rumah di dalam surga. Kalau tadi masuk surga, ini enggak, tidak hanya masuk surga, dibangunkan rumah di dalam surga. An Anasin radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membaca kulhu 10 kali, Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Faqala Umar bin Khattab, mendengar itu sahabat Umar bin Khattab berkata, idzan nastakthiru ya Rasulullah. Kalau begitu kita akan banyak-banyak membaca Al-Ikhlas wahai Rasulullah, kata Umar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar wa atyab. Silakan perbanyak, sebanyak-banyaknya kalian membaca Al-Ikhlas, Allah tentu lebih banyak pahalanya. Ini hadis ini memberikan dorongan kepada kita, perbanyak surat Al-Ikhlas. Jelas, tidak hanya masuk surga, masuk dan dibangunkan rumah di surga itu. Masuk surga itu sudah merupakan nikmat yang tiada tara. Apalagi di sana dibangunkan rumah khusus. Dan salah satu penghuni surga yang akan dibangunkan rumahnya itu adalah orang yang senantiasa istiqomah membaca surat Al-Ikhlas. Sekali baca minimal 10, diulangnya 10 kali. Jadi kalau sudah 10, dia sudah menghatamkan 3 kali Al-Quran ditambah 3 juz. Ditambah 10 juz. Jadi sama dengan 100 juz. Lalu kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian masuk surga, lalu kemudian di surga itu dibangunkan rumah untuknya. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah beberapa fadilah, banyak fadilah-fadilah yang lain, ya. Tapi inilah yang bisa kita kumpulkan dari qaul ulama, perkataan para ulama, perkataan para mufassir tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas ini surat yang dahsyat. Ayatnya hanya 4 ayat, tapi pahalanya luar biasa. Baik. Mari kita bertadabbur bersama, menyelami ayat per ayat, kata per kata dari 4 ayat surat Al-Ikhlas ini. Ayat pertama, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Qul, perintah langsung kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad, ikrarkan, tegaskan wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah Tuhan satu-satunya. Ini perintah Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pertama betapa mulia Rasulullah SAW. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini ayat pertama ini menyiratkan beberapa pesan. Pertama, ayat pertama ini adalah jawaban langsung dari Allah atas pertanyaan orang kafir, orang musyrik dan Yahudi. Yang bertanya tadi, yang kita sebutkan di awal tadi, yang merupakan asbabul nuzulnya. Orang Yahudi bertanya, "Ya Muhammad, Allah itu menciptakan segala sesuatu, Al-Khaliqu, yang menciptakan sang Khalik. Tapi Allah itu sendiri yang menciptakan siapa? Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami, Allah itu nasabnya seperti apa?" Turun ayat ini. Allah adalah satu-satunya yang disembah, tidak ada duanya, ahad. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata yang mirip, satu ahad, satu wahid. Wahid itu satu, kalau ahad itu satu-satunya. Di sini tidak disebutkan wahid. Kalau wahid itu satu, kalau disebutkan satu berarti ada dua, ada tiga. Tapi kalau satu-satunya itu tidak ada setelahnya dan tidak ada sebelumnya. Qul huwallahu ahad. Ini adalah penegasan bahwa tauhid adalah soal yang sangat tegas, mutlak dan tanpa kompromi. Melihat redaksi ayat pertama ini tegas sekali. Qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Artinya katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu esa, bukan. Tidak ada bahwanya di sini. Tidak ada bahwanya. Berarti ini adalah kalimat langsung. Jadi kata-katanya dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah hanya disebutkan atau disuruh dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Bukan bahwa. Kalau bahwa itu kan kalimat tidak langsung. Bahwa Allah itu Maha Esa. Berarti itu kalimat tidak langsung. Di sini bukan, tidak ada kalimat, tidak ada bahwanya. Katakan wahai Muhammad, terjemah yang benar itu pasti ada tanda kutipnya. Dialah Allah yang Maha Esa. Tegas kita. Artinya dalam urusan tauhid tidak ada kompromi, tegas. Makanya kemudian dalam surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum lakum dinukum, terakhir. Itu diulang-ulang, ayat itu turun karena datang tawaran dari orang kafir pada saat itu. Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita bagi aja, hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Tegas, lakum dinukum waliyadin. Oh tidak, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Soal tauhid itu tidak ada kompromi. Maka ayat nomor 1 ini tegas. Qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang bertanya itu, Allah itu esa. Tidak ada Tuhan, Tuhan ini, Tuhan itu, tidak ada. Hanya esa. Ini menyiratkan bahwa pengamalan dari ayat ini, ya, kita harus mengesahkan Allah dalam segala hal dan tidak pernah kompromi dalam masalah tauhid. Dalam persoalan tauhid tidak ada toleransi beragama dan sebagainya, tidak ada. Yang ada toleransi itu adalah interaksi sosial kita. Kalau sudah persoalan akidah, tauhid tidak ada. Tegas, lakum dinukum waliyadin. Dan kita tetap bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam, ya, tanpa harus menyentuh wilayah tauhid. Itu ayat pertama. Yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. As-Samad itu adalah tempat meminta, tempat bersandar, tempat berharap, tempat berdoa, tempat menggantungkan harapan, dan semuanya itu adalah As-Samad. As-Samad. Allah lah tempat meminta, tidak ada yang lain. Karena merupakan satu-satunya Allah yang berhak disembah, maka tempat yang meminta juga itu satu-satu, tidak ada yang lain.
Tidak sinkron kita kalau mengakui bahwa Allah satu-satu yang disembah, lalu kemudian kita masih mengharapkan yang lain, menggantungkan hidup kita kepada selain Allah. Allahus Samad, sebuah penegasan. Jadi kandungan ayat ini selain sebagai satu-satunya yang disembah, Allah juga adalah satu-satunya tempat meminta, berharap, bersandar dan berserah diri. Selain Allah itu adalah makhluk. Dan makhluk itu tidak punya kekuasaan yang melampaui kekuasaan Allah. Semua makhluk ada di tangan Allah. Maka tidak selayaknya kita menyerahkan diri, bersandar, mengandalkan selain Allah. Kalau ujung-ujungnya semua Allah yang menentukan. Yang kedua, makna yang terkandung di dalam ayat kedua yang sangat pendek ini hanya dua kata. Semua makhluk itu bukan sumber pertolongan atau pemberian, melainkan hanya wasilah bagi datangnya pertolongan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya makhluk itu tidak menentukan sesuatu. Bahkan untuk menentukan menyelamatkan dirinya dari bahaya, bahkan untuk mengetahui kapan dia mati itu tidak tahu. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sesuatu pertolongan, bantuan datang dari sesama manusia, itu bukan dari dia, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanyalah perantara. Dia hanyalah wasilah. Maka pengamalan ayat ini, kita itu hanya bergantung, berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mengandalkan selain Allah. Karena semua itu adalah makhluknya dan ada dalam kekuasaannya. Ada dalam kekuasaan. Ini makna dari Allahus Samad. Dan yang unik, Allahus Samad ini hanya ada satu di dalam 30 juz Al-Quran, itu As-Samad itu. Dan di surat Al-Ikhlas ini. Ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak pernah punya anak dan tidak pernah punya ibu. Lam yalid itu tidak melahirkan anak, walam yulad dan tidak pernah dilahirkan. Artinya Allah itu tidak punya anak dan tidak punya ibu. Ayat ini secara tegas membungkam orang kafir yang bertanya dan membayangkan Allah itu punya nasab atau silsilah keturunan seperti manusia. Sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, pada saat itu kaum musyrikin itu bertanya kepada Rasulullah SAW, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami silsilah Tuhanmu itu seperti apa. Artinya ibunya siapa, anaknya siapa, saudaranya siapa, itu kan silsilah. Kalau ngomong silsilah itu kita ini dari siapa? Orang tua kita, kakek kita, nenek moyang kita siapa? Itu yang ditanyakan orang-orang musyrikin pada saat itu kepada Rasulullah. Tuhanmu itu silsilahnya seperti apa? Maka turun ayat ini. Lam yalid walam yulad. Tidak pernah punya anak dan tidak pernah punya ibu. Maka kemudian juga tidak ada silsilahnya. Tidak ada silsilahnya. Tidak pernah dilahirkan dan tidak dilahirkan. Bagaimana punya silsilah? Begitulah. Pada saat itu orang-orang kafir itu bertanya karena mereka membayangkan, berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka berpikir tentang dirinya. Bagaimana berpikir tentang manusia. Manusia itu pasti ada yang melahirkan. Setua-tuanya orang pasti ada ibunya. Ya? Pasti. Tidak ada manusia yang tidak punya ibu. Makanya kita kalau lagi berurusan dengan dokumen-dokumen itu ditanya, nama ibu kandungnya siapa? Ya? Kalau misalnya kita daftar rekening di bank, pasti ditanya nama ibu kandungnya apa, itu kata kuncinya. Karena semua orang punya ibu. Ditanya nama ibu kandung. Lam yalid walam yulad. Allah menegaskan bahwa dia tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Baik, ada hal lain kenapa turun ayat ini. Ayat ini juga menegaskan kebohongan dan kesesatan kaum musyrikin yang menganggap malaikat itu putri Allah
Isa alaihissalam itu ya menurut pengakuan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Allah, dan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Jadi ada dua kelompok agama yang mengklaim bahwa Allah itu punya anak laki-laki. Kaum Nasrani mengatakan Allah punya anak laki-laki namanya Isa al-Masih. Sementara orang Yahudi mengatakan Allah punya anak laki-laki namanya Uzair. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan satu lagi, orang Yahudi atau ya orang-orang musyrikin menganggap bahwa malaikat itu adalah putri-putri dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketiga-tiganya ini, ketiga kelompok ini menganggap bahwa Allah itu punya keturunan. Maka dibantah di ayat ini, lam yalid, tidak pernah melahirkan, tidak punya anak. Dengan demikian tegaslah terbantahkan klaim orang-orang musyrikin, orang-orang Nasrani dan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra, afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha. Apa kalian mengatakan bahwa Allah itu ya anak-anak perempuannya itu adalah para malaikatnya itu? Innakum lataquluna qawlan azima. Di dalam Al-Quran disebutkan luar biasa klaim kalian ini. Berani-beraninya kalian menuduh Allah itu punya anak perempuan. Disebutkan dalam Al-Quran, innakum, sesungguhnya kalian lataquluna, benar-benar telah mengatakan qaulan aziman, sebuah perkataan yang luar biasa dahsyatnya, menuduh Allah punya anak. Di ayat lain surat At-Taubah ayat 30, Al-Quran mengabadikan kata-kata orang Nasrani dan kata-kata orang Yahudi. Wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masihu ibnullah, Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Inilah yang dibantah, lam yalid walam yulad, enggak punya anak dan tidak pernah lahir dari seorang ibu. Ayat ini juga menunjukkan Allah Maha tahu dan mendengar pikiran dan perkataan manusia, dan menurunkan Al-Quran untuk meluruskan keyakinan mereka yang keliru itu. Di luar dari tema yang dibahasnya, 4 ayat surat Al-Ikhlas ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar adanya. Apa yang terjadi dialog antara orang kafir dengan Nabi Muhammad, yang jawab Allah. Jawabannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Maha tahu, Maha mendengar apa yang diucapkan manusia, apa yang dilakukan manusia, dan apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka kemudian ada asbabul nuzul di ayat-ayat tertentu itu turun. Karena Allah tahu apa yang terjadi di bumi itu. Maka kemudian turunlah Al-Quran sebagai responnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar, hak. Turun dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Tidak hanya yang dikatakan oleh manusia, tidak hanya yang dilakukan oleh manusia, tapi juga yang ada dalam pikiran manusia. Lalu bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Mentauhidkan Allah secara rububiyah, bahwa Allah itu memiliki sifat yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya, seperti memiliki ibu dan memiliki anak. Logika kita bahwa manusia itu pasti punya ibu, pasti punya ibu, pasti ada yang melahirkannya. Itu logika manusia. Allah tidak bisa dipikirkan dan dibayangkan dengan logika seperti itu. Kenapa? Logika tadi adalah logika makhluk. Itulah aturan makhluk. Allah bukan makhluk. Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan makhluk. Enggak boleh disamakan. Jadi ayat-ayat surat Al-Ikhlas ini juga mengajarkan kepada kita hati-hati berpikir tentang Allah. Hati-hati membayangkan Allah. Allah tidak sama dengan manusia. Apa bisa Allah titik-titik? Itu tidak bisa.
Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an soal keturunan ini Allah menunjukkan kuasanya dalam dua kisah. Pertama kisah Maryam dengan kisah Yakub. Kisah Maryam dan kisah Zakaria. Maryam ini wanita suci. Tiba-tiba kemudian mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelak kemudian menjadi salah satu Nabi Allah, Isa alaihissalam. Ketika disampaikan oleh malaikat bahwa Allah memberikan kabar gembira akan memberikan anak laki-laki kepada Maryam, apa kata Maryam? Anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya anak? Wa lam yamsasni bashar. Tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuh kulit. Menyentuh saja tidak pernah. Bagaimana punya anak? Qalat kadzalikillah yakhluqu ma yasha idza qada amran ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi apa kata malaikat? Begitulah kuasa Allah. Ya, kalau sudah mentakdirkan sesuatu jadilah. Itu sudah di luar logika manusia. Seorang perempuan punya anak tanpa punya suami, tanpa pernah ada laki-laki yang menyentuhnya. Tapi disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu pada saat itu usianya sudah lebih dari 100 tahun dan istrinya mandul. Karena melihat Maryam ini juga mendapatkan mukjizat mendapatkan sesuatu yang di luar nara dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian beliau berdoa. Berdoa kepada Allah untuk memberikan keturunan yang soleh. Lalu kemudian datang malaikat mengabarkannya bahwa Allah memberinya anak laki-laki, tidak hanya anak sekalian namanya. Anak laki-laki namanya Yahya. Jadi Nabi Yahya itu namanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika datang malaikat memberikan kabar kepada Nabi Zakaria, wahai Nabi Zakaria, Allah sudah akan memberikan seorang putra kepada engkau. Namanya Yahya, sekalian dengan namanya. Lalu apa kata Nabi Zakaria? Anna yakunu li gulamun wa qad balaganiyal kibaru wa imraati aqir. Ya Allah, bagaimana mungkin saya ini punya anak, saya ini sudah lebih dari 100 tahun, sudah tua, sudah sepuh, dan istri saya mandul. Coba lihat, sudah tua, istrinya mandul pula. Tapi begitulah Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Jadi tidak berlaku logika manusia, ya, kalau itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tadi Allahus Samad itu. Manusia masih ada sesuatu yang tidak dimampu. Banyak kemustahilan dalam kamus manusia. Maka kemudian tidak layak manusia itu dijadikan sandaran hidup kita. Sementara Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun, jadilah, tidak ada yang menghalanginya. Inilah yang harus menjadi sandaran hidup kita. Kesanalah kita bertawakal. Bapak Ibu rahimakumullah, sampailah kita kepada ayat keempat, ayat yang terakhir. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak akan pernah ada orang yang setara, sebanding, atau sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sama. Tidak mungkin. Allah itu pencipta. Tidak mungkin dari ciptaannya itu bisa menyamainya. Ayat ini juga merupakan bantahan tegas atas orang kafir yang bertanya dan berpikir, seperti apa Allah itu? Mereka berpikir tentang Allah dengan logika makhluk. Seperti apa? Berasal dari apa? Seperti tadi pertanyaan orang Yahudi. Hadzallah
khalaqal khalq. Allah ini menciptakan seluruh makhluk. Faman khalaqallah. Lalu Allah sendiri siapa yang menciptakannya? Ini kan logika manusia. Allah menciptakan makhluk. Allah sendiri siapa yang menciptakan? Masa tiba-tiba ada? Itu logikanya. Walam yakun lahu kufuwan. Enggak sama dengan siapapun. Seorang sahabat Ikramah mengatakan, innal musyrikina qalu ya Rasulullah akhbirna an rabbik. Ya Rasulullah, berikan kabar, berikan informasi tentang Tuhanmu. Siflana rabbak ma huwa. Deskripsikan, gambarkan, jelaskan kepada kami seperti apa Tuhanmu. Wa min ayyi shay'in huwa. Dari apa? Dan diciptakan dari mana Tuhan itu? Kok tiba-tiba ada? Fa anzalallahu qul huwallahu ahad. Maka kemudian turun 4 ayat surat Al-Ikhlas ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, 4 ayat surat Al-Ikhlas ini semuanya merupakan jawaban langsung dari manusia yang berpikir dan bertanya tentang Allah seakan-akan Allah itu sama dengan makhluknya. Berpikir, bertanya tentang Allah sebagaimana mereka berpikir dan bertanya tentang makhluknya. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah dalam hal apapun tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Beliau Maha mendengar, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Tidak layak disamakan dengan apa. Maka salah satu pengamalan dari ayat ini, ayat terakhir ini, kita jangan sampai berpikir tentang Allah seperti kita berpikir tentang makhluknya, baik sifat maupun perbuatannya. Sifat-sifatnya, termasuk sifat pemaafnya. Di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan, kalau Allah sudah berbicara tentang sifatnya sebagai zat yang maha pengampun, maha pemaaf, Allah selalu menggunakan kalimat-kalimat penegasan yang berlapis-lapis. Misalnya, innallaha laghafurur rahim. Di dalam bahasa Arab, penegasannya itu pertama inna itu sungguhnya. Allah, la di situ benar-benar. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha pengampun. Kenapa sampai dipakai kata-kata yang penegasan yang berlipat-lipat ganda ini? Salah satu hikmahnya adalah kata-kata seperti ini ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang berbuat dosa dan maksiat. Salah satu efek psikologis orang yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah itu dia merasa jauh dari Allah dan merasa Allah tidak akan mengampuninya. Saya ini sudah gak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau berdoa mungkin tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak perintahnya yang saya langgar, begitu banyak larangannya yang justru saya lakukan. Jadi merasa berdosa. Perasaan berdosa itulah yang menghantui orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meyakini orang-orang yang merasa seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata yang berlapis agar mereka sadar bahwa Allah tidak seperti anggapan mereka. Iya, kalau manusia, kalau kita berbuat jahat kepada manusia, pertama dimaafkan, yang kedua, yang ketiga tidak akan dimaafkan. Itu logika manusia. Tetapi Allah Ghafurun Rahim. Allah tidak seperti itu. Allah maha pemaaf. Allah maha pemaaf. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Itu doa kita di malam-malam bulan Ramadan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu adalah maha pemaaf, senang memaafkan, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Maka kemudian 4 ayat ini disebut dengan al-ikhlas. Akhlasa yukhlisu itu adalah fokus, ya, benar-benar semata-mata kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bercaban kepada yang lain. Jadi ikhlas ini setelah
Ini adalah kata-kata bahasa Arab, tapi setelah diserap di dalam bahasa Indonesia ada sedikit pergeseran maknanya. Ikhlas itu kadang-kadang kita membiarkannya. Sudahlah, ikhlaskan saja, biarkan. Sehingga penggunaan kata-kata ikhlas itu hanya ketika kita menerima sesuatu yang tidak mengenakan. Handphone kita hilang, sudahlah, ikhlaskan. Kena musibah, ikhlaskan saja. Uang kita hilang, ikhlaskan saja. Padahal ikhlas itu tidak hanya itu. Solat juga ikhlas. Artinya solatnya itu benar-benar karena Allah, tidak karena yang lain. Mencari nafkah ikhlas, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Datang ke pengajian ini ikhlas. Kalau saya kasih kalimat, saya ikhlas datang ke kajian ini, kan rancu itu. Sekarang kan nggak pas kalimat itu karena pergeseran makna ikhlas tadi. Padahal itu benar. Saya ikhlas hadir di majelis ini. Artinya hadir ke sini ini benar-benar karena Allah, mengharapkan pahala Allah, bukan karena motivasi lain. Itu yang namanya ikhlas. Dan 4 ayat surat Al-Ikhlas ini adalah mengajarkan kita kepada semuanya karena Allah. Yang disembah Allah, yang dimintai pertolongan, tempat kita bersandar, berharap, dan yang kita andalkan itu Allah, bukan yang lain. Semuanya karena itu namanya ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Ada ungkapan itu, mukhlisina lahuddin. Kita mengikhlaskan agama kita. Seluruh pengamalan agama kita ini, sedekah kita, zakat kita, infak kita, solat kita, puasa kita, semuanya mukhlisina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu tidak hanya untuk sesuatu yang seakan-akan kita harus menerima sesuatu yang tidak enak mesti. Ya. Makan ikhlas. Apa makan yang ikhlas itu? Kita awali dengan bismillah. Kita tahu bahwa yang memberikan rezeki makanan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lapor sebelum makan itu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ya Allah, berkahilah yang Engkau berikan ini. Jadi yang makan sepiring di depan kita ini diberikan oleh Allah. Maka kita minta doa yang diberikan ini menjadi barokah. Jadi ikhlas itu dalam segala hal. Saya ikhlas bangun malam untuk tahajud, bukan karena motivasi lain, benar-benar semata-mata karena Allah. Jadi ikhlas itu adalah poros inti tauhid kita. Semuanya harus kembali kepada Allah. Tidak ada motivasi lain kecuali Allah. Sampai sholat pun kan ada. Kita sudah membahas kemarin, ada sekelompok orang yang disebutkan dalam wailul lil musallin itu, ada orang yang justru sholatnya itu tidak menyelamatkannya. Itu antara lain adalah sholat yang tidak ikhlas. Ada motivasi lain sholatnya. Ya, bukan karena benar-benar untuk mengingat Allah, tapi ada motivasi lain. Maka mari kita niatkan pengamalan dari ayat ini, 4 ayat surat Al-Ikhlas ini. Kita niatkan apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Karena Allah. Okay. Menyapu halaman rumah kita bismillah. Ya Allah, ini benar-benar mengharapkan pahala darimu. Engkau mengajarkan agama yang kau utuskan, Rasulullah SAW itu mengajarkan kebersihan. Maka saya membersihkan halaman ini, benar-benar mendapatkan pahala dari Engkau, wahai Allah. Apapun yang kita lakukan, membersihkan rumah, ya, lalu kemudian mengajari anak, segala sesuatunya. Karena semua itu bisa menjadi ibadah. Tidak ada perbuatan yang tidak bisa menjadi ibadah. Kita masuk kamar mandi, itu kan ada doanya. Kita masuk toilet itu ada doa, itu sudah menjadi ibadah kita. Kenapa disebut ibadah? Karena kita mengikuti tuntunan agama kita. Lalu kita di dalam kamar mandi misalnya buang hajat kita, lalu kita menyamping, tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat, menyamping, itu sudah merupakan ibadah kita. Jadi ibadah itu 24 jam dimanapun dan kapanpun. Cuman kadang-kadang ada yang kita lakukan, kita tidak ingat Allah, tidak mempersembahkan itu sebagai. Pada semuanya bisa menjadi ibadah apapun itu.
apapun itu. Inilah pelajaran terbesar yang kita dapatkan dari surat Al-Ikhlas ini, mengajarkan kepada kita untuk menjadikan hidup kita ini segala-galanya itu demi Allah, benar-benar karena Allah, benar-benar motivasi karena Allah. Bapak Ibu sekalian, ini sajalah yang bisa kita sampaikan pada malam yang insya Allah sangat barokah ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya kita hafal, tidak hanya kita ingat, tapi mari kita praktekkan. Ini inti dari hidup kita ini. Mari kita jadikan sesedikit, sekecil apapun amalan kita ini menjadi ibadah kita. Ingat, tujuan kita ke dunia ini tidak ada yang lain. Sudah diumumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Artinya keberadaan kita di dunia ini adalah keseluruhannya 24 jam itu adalah ibadah. Maka kemudian agama kita mengajari kita hampir di seluruh aktivitas kita itu ada doanya. Hikmah dari doa itu adalah kita diingatkan bahwa kita melakukan ini karena Allah. Keluar rumah ada doanya. Masuk rumah ada doanya. Berwudu, sebelum berwudu ada doanya. Selesai wudu ada doanya. Masuk masjid ada doanya. Sebelum sholat, setelah sholat, semuanya kita diajarkan. Itu sebenarnya melatih kita agar tidak pernah putus kita mengingat Allah ini. Tidak pernah putus kita menjadikan aktivitas kita ini ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri, Bapak Ibu sekalian. Baik. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.